Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini masih tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, dengan pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan kalian terlebih dahulu jangan lupa untuk membaca doa, minimal baca basmalah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gotong royong. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Istilah gotong royong berasal dari kata gotong yang artinya bekerja dan royong artinya bersama. Jadi dilakukan dengan bersama-sama. Prinsip gotong royong diantaranya yaitu sukarela atas dasar tolong menolong. Nah, kita sebagai muslim sudah dianjurkan oleh Allah untuk saling tolong menolong yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu kita dituntut untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang kedua, partisipasi aktif berupa tenaga, materi, pemikiran, dan keterampilan. Jadi prinsip gotong royong itu ikut serta aktif, menyumbangkan berupa tenaga, materi, yaitu uang, pemikiran kita, dan keterampilan yang kita miliki. Saling membantu tanpa imbalan. Jadi kita membantu tanpa mendapatkan upah. Prinsip gotong royong itu dikerjakan untuk kepentingan bersama. Jadi dilakukan bersama untuk kepentingan juga bersama-sama. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Apa manfaatnya? Yaitu menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Ya, manfaat gotong royong itu untuk menciptakan rasa kebersamaan kita satu dengan lainnya, yaitu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Ya, itu menciptakan kebersamaan dan kasih sayang. Terus, menumbuhkan sikap saling membantu. Nah, ketika manfaat gotong royong itu sendiri akan menumbuhkan sikap kita untuk saling membantu antar sesama. Selanjutnya, membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Nah, manfaatnya itu membina hubungan kita dengan masyarakat atau dengan tetangga yang baik. Mempererat tali persaudaraan. Ketika kita tidak mengenal dengan tetangga, ketika kita bergotong royong, kita akan mempererat tali persaudaraan. Kita akan saling mengenal. Membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, ketika kita bersama-sama dikerjakan, pekerjaan yang tadinya sukar itu akan menjadi mudah dan menjadi cepat. Meringankan beban pekerjaan. Nah, ketika beban pekerjaan yang tadinya ketika dikerjakan dengan sendiri akan berat, tetapi ketika bersama-sama atau gotong royong akan menjadi mudah atau ringan. Selanjutnya, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, itu akan terciptanya rasa persatuan kita dan kesatuan kita di dalam masyarakat, di dalam bertetangga. Selanjutnya, meningkatkan hasil kerja. Nah, ketika kita mengerjakan bersama-sama atau gotong royong, itu akan meningkatkan hasil kerja yang
yang baik gitu kalau dikerjakan dengan bersama-sama. Selanjutnya, gotong royong pada aktivitas budaya. Nah, contohnya ini seperti ini. Ada nama adat istiadat, terus asal daerah sama bidang aktivitasnya. Contoh, ada Mafalus, asal daerahnya dari mana? Dari Minahasa, Sulawesi Utara. Bidang aktivitasnya apa? Pertanian, pernikahan, kematian, mendirikan rumah, dan membuat perahu. Ini aktivitas gotong royong atau gotong royong pada aktivitas budaya. Jadi di daerah Minahasa itu ada adat istiadat namanya Mafalus. Mafalus itu aktivitasnya apa saja? Yaitu di pertanian, melakukannya dengan bersama-sama. Terus kalau ada pernikahan, tetangga pada datang, itu bersama-sama atau gotong royong. Ketika ada musibah, kematian gitu. Terus mendirikan rumah bersama-sama, membangun. Terus membuat perahu juga sama-sama. Itu masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, faktor utama penyebab ketimpangan wilayah ini ada di aktivitas ekonomi. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Nah, penyebab perbedaan wilayah itu adanya di sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah itu pasti berbeda-beda. Selanjutnya, perbedaan kondisi demografis. Nah, kondisi demografis ini meliputi apa saja perbedaannya? Dari tingkat pertumbuhannya, terus kesehatannya, pendidikannya, ketenaga kerjaannya, tingkah laku, kebiasaan, dan etos kerja. Itu akan faktor utama penyebab ketimpangan wilayah. Selanjutnya, mobilitas barang dan jasa tidak lancar akibat infrastruktur yang kurang baik. Nah, ini juga dapat atau menyebabkan perbedaan wilayah. Kenapa? Dilihat dari infrastrukturnya yang kurang baik sehingga mobilitas barang dan jasa itu tidak lancar. Jadi alur barang dan jasanya ketika masuk ke suatu wilayah itu tidak lancar kalau infrastrukturnya kurang baik. Selanjutnya, kegiatan ekonomi wilayah tidak sama. Jelas, ini kegiatan ekonomi di suatu wilayah tidak sama. Contoh, di perkampungan kegiatan ekonominya berkurang, ya, karena kebanyakan kegiatan ekonomi itu di kota, ya, karena banyak sekali kegiatan ekonomi sehingga banyak sekali orang yang ingin melakukan ekonominya di kota. Selanjutnya, alokasi dana pembangunan daerah. Nah, alokasi pembangunan daerah ini harus merata gitu, harus sesuai agar penduduk itu tidak berbondong-bondong berpindah penduduk dari daerah ke kota. Faktor utama yang mempengaruhi interaksi antar wilayah yaitu wilayah yang saling melengkapi. Nah, antara contoh wilayah A dan wilayah B. Wilayah A membutuhkan suatu barang atau suatu kebutuhan. Nah, itu akan ada wilayah B yang memberikan atau menyuplai barang terhadap kota A, yaitu adanya saling melengkapi. Selanjutnya, ada kesempatan untuk menjadi wilayah perantara. Contohnya tadi antara wilayah A dan B terjalin interaksi satu dengan yang lainnya. Namun kota A dan kota B atau wilayah A dan B itu kekurangan sumber daya. Nah, muncullah wilayah C yang akan memberikan kebutuhan untuk wilayah A dan B, sehingga kekuatan interaksi antar wilayah A dan B
atau interaksi antara wilayah A dan B itu terpenuhi oleh wilayah C, yaitu sebagai perantara, wilayah perantara. Selanjutnya ada kemudahan pemindahan dalam ruang. Faktor ini juga mempengaruhi kekuatan interaksi. Ada kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antar suatu wilayah dengan wilayah lain. Jadi ketika wilayah A kekurangan ketenaga kerjaan atau manusia, itu wilayah B akan memberikan atau menyuplai ketenaga kerjaan terhadap wilayah A, atau keterbukaan wilayah A untuk menerima ketenaga kerjaan dari wilayah B. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, perbanyak ibadah yang 5 waktunya, sholat sunnahnya, tetap semangat dan terus berolahraga. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.